Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haidul Yazid di Cek Podcast. Cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif. Pada konten kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya bintang tamu yang kita undang pada podcast kali ini adalah bintang tamu yang bukan kaleng-kaleng, sahabat milenial. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Siapa dia? Beliau adalah, yuk kita sambut bersama, Ibu Nani Pujiastuti MSI. Beliau merupakan Kasubdit Kesiswaan Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Man 1 Jembrana. Terima kasih, alhamdulillah bisa hadir di Man 1 Jembrana. Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Sehat Bu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat saya nggak bisa datang di sini. Iya. Bisa ketemu. Tapi tetap di tengah pandemi kita harus tetap melaksanakan 5M+1D itu Bu ya. Iya betul sekali. Semoga Ibu selalu sehat sehingga dapat membina kita khususnya kesiswaan di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ibu sebelum jauh nih kita masuk ke materi, kayaknya kita belum perkenalan lebih dalam dengan Ibu ini. Ibu sebelum menjabat sebagai Kasubdit Kesiswaan Direktorat KSKK, apa nih kegiatan atau jabatan yang Ibu ampu sebelum di sini? Oke, baik, terima kasih Mas. Halo sahabat madrasah semuanya. Ya, saya sebelum diberi amanah untuk menggawangi lah ya. Menggawangi ya. Menggawangi. Luar biasa bahasa Ibu, kita milenial banget. Menggawangi nih untuk anak-anak madrasah seluruh Indonesia di Direktorat KSKK Madrasah. Saya tuh 21 tahun tuh di perencanaan, Mas. Wow. Di perencanaan, kemudian saya di 2016 itu di rolling lah ya. Rolling. Di Direktorat KSKK Madrasah. Sebelumnya itu ada di Subdit Kurikulum dan Evaluasi Madrasah. Iya. Nah, kemudian setelah itu menjadi di rolling kembali di Direktorat PAI. Ngurusin kurikulum juga, tapi Direktorat PAI. Lalu di akhir 2018 saya diberi amanah untuk Kesiswaan. kesiswaan di Direktorat KSK Madrasah, dikembali lagi di Direktorat KSK Madrasah. Ternyata luar biasa perjalanan Ibu kita ini, Ibu Nani. Sebelum beliau di kesiswaan ternyata ada histori sebelumnya Bu ya, panjang sekali Bu ya. Panjang dan lebar. Yang tentunya untuk perkembangan madrasah di Indonesia. Seperti itu Bu ya. Iya. Oke Ibu, ngomong-ngomong, kalau kita bicarakan tentang kesiswaan, tentunya tidak lepas dengan prestasi Bu ya. Baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Iya. Ya, Ibu, selama pandemi Ibu, kita mengetahui bahwa prestasi madrasah tetap stabil, luar biasa. Termasuk di Man 1 Jembrana juga Ibu. Betul sekali. Iya, luar biasa. Mulai dari tingkat kabupaten bahkan sampai di internasional, gitu Ibu ya. Oke Ibu, selama pandemi kita berjibaku untuk tetap menstabilkan prestasi. Tetapi yang kita lihat Ibu, selama pandemi prestasi yang kita gaungkan hanya sebatas prestasi akademik. Sedangkan untuk prestasi non-akademik bukan mati suri Bu ya, tetapi sedikit berangkat untuk mencapai titik tertinggi dari sebuah prestasi. Nah, Ibu, upaya apa yang dapat Direktorat KSKK bagian kesiswaan untuk mengembangkan terutama di bidang non-akademik? Kita tahu bahwa sebenarnya madrasah punya aksioma Ibu. Nah, tetapi selama pandemi aksioma kita tahu off. Nah, adakah event lain atau inovasi lain dari Direktorat KSKK untuk mengembangkan prestasi-prestasi non-akademik peserta didik kita itu? Bagaimana? Iya. Baik, terima kasih ya. Kebetulan memang menggawangi di kegiatan kesiswaan itu
banyak sekali saat ini prestasi-prestasi siswa madrasah itu baik di dunia internasional maupun nasional. Walaupun di masa pandemi ini luar biasa, tetap stabil Ibu. Tetap stabil. Itulah kita tunjukkan ya bahwa di madrasah kita itu tetap eksis. Betul. Tetap eksis seperti di Mangsa Jembrana ini di 2021 saja itu prestasinya baik akademik maupun akademik itu luar biasa sekali. Saya sangat bangga dan sangat senang sekali. Itulah yang kita harapkan ya siswa-siswi madrasah itu tetap menunjukkan jati dirinya yang luar biasa. Madrasah itu tetap siswa yang punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga di bidang non akademik itu sangat harus ditunjukkan seperti itu. Oke, kalau terkait tadi di bidang prestasi akademik itu kan karena kita kemarin pandemi selama 2 tahun gitu ya Mas ya, jadi kita kemarin masih fokus pada bagaimana pembinaan di bidang akademik gitu. Karena kan bisa kalau kita mau memfasilitasi prestasi-prestasi ini untuk mengembangkan bakat itu secara daring gitu ya. Kalau yang non akademik ini kan seperti contoh tadi disebutkan aksioma itu kan betul. Kalau aksioma ini 2 tahun ini memang belum ada Mas, karena kan kalau aksioma itu kita harus luring ya gitu, harus ketemu, karena kalau misalnya harus sepak bola, kemudian harus di bidang olahraga yang lain itu kan kalau daring kan susah gitu ya. Jadi sementara masih belum kita lakukan, tapi insya Allah di tahun depan berangsur-angsur kita akan mencoba munculkan kembali di bidang non akademik ini, karena anak-anak ini kan tidak boleh hanya prestasi di bidang akademik saja, tapi juga yang non akademik ini sebuah talenta anak-anak yang harus kita gali Mas. Sementara di madrasah kan kalau misalnya bidang-bidang non akademik, kepramukaan, kemudian olahraga itu kan ekskul yang kita harapkan tuh wajib, bahkan ada yang memang setiap madrasah itu harus melaksanakan. Nah ini tantangan saya juga, tantangan kita di Direktorat KSM Madrasah untuk tetap gitu loh, untuk tetap menggali potensi ini luar biasa, karena anak-anak itu kan talentanya tidak hanya bidang akademik, tapi non akademik bisa jadi itu dia berprestasi di bidang itu. Insya Allah Mas, ke depan kita akan anggarkan kembali ya, kita akan programkan kembali untuk yang non akademik ini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Amin, Mas, Ibu, amin. Kita bisa maksimal gitu untuk bagaimana anak-anak siswa-siswa kita itu punya prestasi baik bidang akademik maupun non akademik. Oke, luar biasa sekali Ibu jawaban dari Ibu kita bersama Ibu Nadi Pujiastuti. Tapi sebelum itu ada kutipan dari pendapat beliau yang harus saya sampaikan ke sahabat milenial di rumah. Tentunya adalah pandemi ini mengajarkan kita untuk selalu berinovasi Ibu ya, berkreativitas, di mana kita pada saat pandemi diajarkan harus pembelajaran PJJ itu seperti apa, tidak gaptek gitu Ibu ya. Dan kabar baiknya untuk sahabat milenial yang menggandrungi di bidang olahraga dan seni, tahun depan jangan lupa kita tunggu bersama aksioma gitu ya untuk yang non akademik. Sedangkan untuk yang akademik tahun ini kalau tidak salah sekarang ada final Myres Ibu ya. Kemudian kita punya KSM yang sudah berlalu. Alhamdulillah Ibu sebagai informasi bahwa siswi Mangsa Jembrana dalam KSM tahun ini berhasil mendapat 2 medali perunggu. 2 medali perak dan 1 medali perunggu di tingkat nasional, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mangsa Jembrana. Terima kasih Bu. Yang sudah menjuari KSM. Ibu. Medalinya siap untuk nanti diluncurkan. Siap sekali. Ibu, kita lanjut. Tentunya ketika siswa kita berprestasi, mereka berharap reward tidak hanya dalam tanda kutip berupa uang Ibu. Tetapi harapan mereka dalam reward ini adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan pendidikan minimal dipermudah nanti. Adakah inovasi-inovasi yang akan dicetuskan oleh
kesiswaan Direktorat KSKK terhadap siswa kita yang berprestasi ini, atau rewardnya seperti apa ke depan Ibu? Bagaimana Ibu? Ya, tantangan kita, kebijakan kita di Direktorat KSKK Madrasah itu Mas. Karena output yang paling luar biasa itu adalah anak berprestasi. Ya. Karena madrasah dikatakan itu sebuah madrasah yang bagus, itu kan outputnya siswa, gitu ya. Pembelajarannya seperti apa? Kalau siswanya outputnya bagus, berarti itu artinya madrasah itu berkembang mutunya dengan baik, mutunya bagus, sehingga output dari siswa itu adalah bagus, gitu. Nah, ini untuk yang bagaimana kita mengelola atau mendampingi anak-anak yang berprestasi ini, itu menjadi tantangan kita, Mas, gitu. Pertama adalah bagaimana kita memberikan gitu ya apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak kita yang tadi baik akademik maupun non akademik. Sebenarnya kita sudah memprogramkan itu adalah beasiswa prestasi. Wow. Beasiswa prestasi ini karena kemarin pandemi, Mas, ya 2019 ya, 2019 itu masih ada, 2020 yang pandemi itu betul-betul kita seluruh anggaran kan direfocusing namanya seperti itu untuk penanganan pandemi COVID ini. Sehingga yang namanya beasiswa prestasi ini belum teralokasikan. Nah, ini menjadi fokus Pak di kebijakan ke depan Bapak Direktur, bahwa siswa-siswa berprestasi ini tidak boleh dibiarkan saja. Jadi bagaimana kita mempunyai apresiasi terhadap mereka. Jadi insya Allah tahun depan itu ada namanya beasiswa prestasi. Nah, ini untuk kita memberikan reward, tetapi bukan beasiswa dalam arti untuk kuliah ya, tapi untuk memberikan reward ke siswa kita ini yang berprestasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selain itu, insya Allah juga kita sedang menggagas nih Mas, menggagas dengan Kementerian Keuangan, dengan lembaga LPDP-nya, itu untuk memberikan beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri ini, untuk memberikan kesempatan anak-anak kita yang luar biasa ini, yang sudah menjuarai seperti ini bisa mengikuti itu, bisa mendaftar dengan itu. Cuma ini masih belum itu ya, tapi ini sebuah gagasan yang memang sudah dimulai dengan Kementerian Keuangan, seperti yang sekarang ini kan yang pernah dilakukan oleh beasiswa prestasi yang di pondok pesantren ya, PSP itu. Nah, ini mereka sudah berjalan, tapi kita akan mencoba yang di madrasah, siswa-siswa madrasah itu, dan itu sudah mulai digagas dengan kita dan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian solusi untuk bagaimana kita mendampingi anak-anak kita yang berprestasi agar bisa lebih punya semangat untuk berprestasi dan berprestasi di bidangnya masing-masing, tentunya untuk dapat melanjutkan kuliah, karena ini beasiswa full. Kalau dengan LPDP itu tergantung nanti perguruan tinggi mana yang menerima, diajak kerjasama dengan itu. Nah, mohon doanya mudah-mudahan ini bisa bergulir dengan baik. Kemudian juga Kementerian Keuangan menyambut dengan baik program kita ini, kerjasama ini, sehingga dapat menjadi salah satu kita solusi untuk meningkatkan anak-anak kita untuk semakin berprestasi. Amin, Ibu. Itu Mas, mudah-mudahan bisa lancar. Amin Ibu. Kita sobat milenial di rumah, kita aminkan nih untuk program dari kesiswaan ke depan ada beasiswa prestasi Bu. Kita aminkan ya sahabat milenial, sehingga bukan tidak mungkin nanti sahabat milenial, terutama sahabat dari madrasah yang luar biasa Ibu ya, karena kita tahu siswa-siswi madrasah saat ini bukan hanya jadi purnawira saja Ibu, bahkan di beberapa kompetisi baik itu dari level nasional bahkan internasional. Kemarin di MAN 1 Jembrana didominasi Bu oleh anak-anak kita dari madrasah. Iya, luar biasa. Kalau kita kulik sedikit bahwa siswa madrasah saat ini
sudah proaktif dan sudah sangat diakui luar biasa dan prestasinya peng luar biasa Ibu. Ya, jadi madrasah sudah tidak dikenal lagi iya, sebagai kelas bawah. Kelas bawah tidak, iya. Ya, bahkan Ibu di Man 1 Jembrana sekarang satu-satunya madrasah yang mewakili Provinsi Bali dalam KSN pada tanggal 8 hingga 12 November mendatang Ibu. Iya. Luar biasa. Saya dengar-dengar yang akan maju juga juara KSM ini Mas. Iya, itu bibitnya dari madrasah kita tetap Bu. Iya. Sama-sama jadi perwakilan provinsi ya. Iya. Mudah-mudahan saya doakan terus. Amin, amin Ibu. Nanti KSN-nya akan mendapat emas. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, anak kita kebetulan ada 2 Ibu yang lolos ke KSN tingkat nasional di bidang geografi dan biologi. Tetap kami mohon doa dari Ibu untuk kesuksesan. Terus kita doakan nanti mudah-mudahan dapat emas. KSN-nya tuh sudah dapat nih KSM ya. Iya. Dan KSN-nya juga insya Allah. Amin, amin Ibu. Oke sahabat milenial, sangat luar biasa. Kemudian sebelum saya akhiri podcast kali ini, Ibu closing statement dari Ibu, harapannya untuk madrasah ke depan. Oke. Madrasah adalah sebuah pembelajaran ya, pembelajaran yang berciri khas keislaman. Ya. Nah, ke depan kita akan sangat berharap siswa madrasah adalah siswa yang punya kompetensi, punya kemampuan, ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak kalah dengan siswa yang lain. Tapi juga siswa madrasah adalah punya berkarakter, berakhlak mulia. Jadi dia tidak cerdas secara akademik, tapi juga dia cerdas secara non akademik tadi, cerdas secara spiritual. Jadi dia tidak hanya tadi cerdas secara akademik ilmu pengetahuan, tapi juga cerdas secara spiritual. Jadi siswa madrasah harus punya 2 hal tadi ini, dan itu sudah dibuktikan bagaimana siswa madrasah itu mampu, dia itu berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat, menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang moderat gitu ya, di tengah-tengah perbedaan itu dia sangat santun. Kemudian itu tadi ya, madrasah adalah pencetak generasi yang ilmu pengetahuannya cerdas di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga cerdas di akhlak mulia dan spiritualnya. Ya. Itu barangkali. Ya, terima kasih Ibu. Tidak bisa lama-lama ternyata Ibu ya, karena waktu yang harus memisahkan kita. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan untuk Cek Podcast, bisa bersama langsung dengan Ibu Nani Pujiastuti. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa mampir lagi ke sini, kita nge-podcast bareng lagi Ibu. Iya, oke, terima kasih. Ya. Terima kasih sahabat milenial di rumah. Berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Tetap di Cek Podcast, cerdas, humoris, edukatif, dan kreatif. Bersama saya Hairul Yazid, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.